Bab 2081, mengumpulkan pasukan untuk mengadili. Beberapa orang di ruangan itu saling memandang. Semua orang berada di kota Kekaisaran Daxing. Mereka secara alami mengenal Zheng Wei, tetapi mereka tidak menyangka dia akan datang saat ini. Zhang He melambaikan tangannya, biarkan dia masuk. Kasim kecil itu segera berlari keluar lagi, dan segera masuk bersama Zheng Wei, Zheng Long dan Zheng Yiheng. Zheng Wei telah bertemu dengan Diaken. Meskipun dia adalah tetua agung dari Akademi Lingqiao cabang prefektur Tianluo, budidaya dan statusnya masih lebih rendah daripada orang-orang di depannya. Sama-sama, Zhang He menyapanya dengan sopan, dan kemudian berkata, "Penatua Zheng, apa yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda?" "Saya datang ke sini hari ini untuk meminta Diakon Agung membuat keputusan untuk keponakan saya." Pada titik ini, Zheng Wei menunjukkan ekspresi marah. "Keponakan saya Zheng Yiheng datang dari Kekaisaran Haofeng untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pendatang baru, tetapi dia tidak melakukannya, tidak ingin dirampok." Dia menceritakan pidato yang telah diatur sebelumnya dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, "Jika kami hanya menderita beberapa keluhan, kami akan menanggungnya, tetapi kali ini Kekaisaran Tianfeng apa yang dia lakukan benar-benar keterlaluan. Dia tidak hanya memukuli keponakan saya, dia juga mengambil banyak batu spiritual dan harta karun, dan dia juga meminta ketua diakon untuk membuat keputusan." Setelah mendengar apa yang dia katakan, Zhang He berkata, ekspresinya berubah, "Penatua Zheng, apakah Anda yakin ini masalahnya? Apa yang dilakukan Kekaisaran Tianfeng?" Yang lain juga tampak bingung. Semua orang yang hadir tahu seperti apa keberadaan Kekaisaran Tianfeng, dan itu adalah yang terlemah di antara 36 kerajaan. Meskipun Kekaisaran Haofeng bukan yang terkuat, ia masih bisa menduduki peringkat menengah atas. Dalam hal kekuatan, ia jauh lebih kuat daripada Kekaisaran Tianfeng. Jika Kekaisaran Haofeng merampok Kekaisaran Tianfeng, mereka tidak akan terkejut. Tapi sekarang segalanya telah berbalik, membuat mereka tidak dapat mempercayainya untuk sementara waktu. Zheng Wei tidak menjawab secara langsung, tetapi menoleh ke arah Zheng Yiheng, "Henger, tolong beritahu saya situasi spesifiknya lagi. Ketua Diaken semuanya adalah orang-orang yang adil dan pasti akan membuat keputusan untuk Anda." Petik 2. Yiheng setuju. Kemudian dia mulai berbicara secara detail. "Kekaisaran Haofeng kami jauh dari Kekaisaran Daxing, dan perjalanan sepanjang perjalanan cukup sulit. Kami akan mencapai kota Kekaisaran. Kami siap untuk beristirahat, tetapi kami tidak menyangka orang-orang dari Tianfeng Empire datang saat ini. Saya awalnya mengira mereka semua adalah rekan-rekan saya yang berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pemula diperlakukan dengan hangat, tetapi saya tidak menyangka mereka akan tertarik untuk menghasilkan uang." Kata-katanya adalah hasil dari detail diskusi di antara mereka bertiga. Kedengarannya tidak ada terlalu banyak celah, tapi dia hanya membuang semua kesalahannya. "Tuan Diakon, tolong buatkan keputusan untuk saya." Di akhir kalimat, Zheng Yiheng masih berusaha keras mengeluarkan dua air mata keluhan. Hanya saja kesombongan dan dominasi orang ini adalah keahliannya berpura-pura mengasihani, sehingga ia bisa dengan paksa memeras air matanya. Kesedihan, amarah dan dukanya memang agak dipaksakan. Ekspresi Zhong Limei menjadi gelap, beraninya Kekaisaran Tianfeng melangkah sejauh ini. Jika benar, tidak layak untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pendatang baru. Zheng Yiheng diam-diam bahagia di dalam hatinya dan berkata dengan cepat, "Tuan Diakon, saya jangan berani berbohong. Ini masalah yang sangat penting, sebaiknya kita memeriksanya." Zhang He berkata, "Ayo pergi ke penginapan dan melihat-lihat." Lei Heng berkata, "Kepala manajer, ini hanya beberapa siswa muda dari Tianfeng Empire. Telepon saja seseorang. Lewati saja mereka. Ayo pergi dan lihat. Titik. Lagi pula kita tidak ada urusan, jadi sebaiknya kita jalan-jalan." Berjalan ke depan, Zhong Limei dan yang lainnya mengikuti di belakang tanpa berkata apa-apa. Beberapa orang dari keluarga Zheng saling memandang dan melihat kegembiraan di mata mereka, lalu bergegas ke penginapan bersama. Di dalam penginapan, Lidaoran masuk dari luar. Dia datang ke kota Kekaisaran Daxing beberapa hari sebelumnya,
sebagai penanggung jawab untuk menangani beberapa urusan untuk kompetisi kualifikasi pendatang baru. Sekarang prosesnya hampir selesai, kudengar Yebufan dan yang lainnya sudah sampai di penginapan, jadi aku segera bergegas bergabung dengan mereka. Li Daoran mengeluarkan medali giok yang digunakan untuk kompetisi dan membagikannya kepada semua orang, lalu bertanya, Din, apa kabar? Apakah ini berjalan lancar? Yebufan mengangguk, tidak apa-apa. Kecuali insiden kecil, yang lainnya berjalan dengan baik. Semuanya berjalan dengan baik. Li Daoran awalnya hanya bertanya dengan santai, tapi dia sedikit terkejut ketika mengatakan ini dan bertanya, apa yang terjadi? Kami bertemu dengan sekelompok orang yang tidak tahu malu. Sebelum Yebufan dapat berbicara, Li Qingzu menceritakan apa yang terjadi. Setelah Li Daoran mendengar apa yang dia katakan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kamu bilang kamu memberi pelajaran kepada orang-orang dari Kekaisaran Hon Hai dan Kekaisaran Hao Feng, dan juga merampok cincin penyimpanan mereka. Tanda tanya, Lan Yujia berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang tak tahu malu itu mencoba mencuri senjata spiritual terbang kita. Jika kamu tidak memberi mereka pelajaran, maukah kamu menyimpannya untuk tahun baru? Ini kebenarannya, tapi ini akan menimbulkan masalah besar. Li Daoran berkata dengan cemas, tabu terbesar dalam kompetisi kualifikasi pendatang baru adalah pertarungan pribadi, karena itu akan mempengaruhi keadilan permainan. Selama bertahun-tahun, Diakon Agung sangat prihatin dengan kompetisi semacam ini. Hal ini benar-benar tidak dapat ditoleransi dan akan mengakibatkan diskualifikasi segera setelah diketahui. Meskipun kami masuk akal, tidak ada cara untuk menjelaskan hal semacam ini dengan jelas. Setelah Deacon Hall menyelidikinya, saya khawatir akan ada masalah besar. Yebufan memahami apa yang dia khawatirkan dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Tetua Agung, kebenaran ada di pihak kita, bahkan jika mereka datang, secara alami saya punya cara untuk menghadapinya. Saya harap mereka dapat menyadari bahwa mereka salah dan menekan masalah ini. Pada titik ini, Li Daoran menggelengkan kepalanya lagi, tetapi bagaimana mungkin? Saya sangat mengenal kedua orang tua itu, Zheng Wei dan Zheng Long, usus ayam perut kecil dan lindungi pendek. Sekarang setelah Anda mengalahkan Zheng Yiheng, saya khawatir mereka tidak akan melepaskannya. Bahkan jika mereka tidak datang langsung ke pintu, mereka akan pergi ke Aula Diaken. Sebelum dia bisa menyelesaikannya kata-katanya, sebuah suara kecil terdengar dari luar pintu. 4 diaken utama Aula Diakon telah tiba. Ini. Ekspresi Li Daoran tiba-tiba berubah, dia sebenarnya ada di sini. Ini untuk meminta hukuman. Namun Yebufan tampak acuh tak acuh, tetua yang hebat datang segera setelah dia datang, tidak apa-apa. Menakutkan sekali, ayo keluar. Oh, Li Daoran menghela nafas panjang, mengetahui bahwa tidak ada gunanya bersembunyi dari hal semacam ini. Jadi dia tidak punya pilihan selain berjalan keluar pintu. Bagaimanapun, keempat diaken datang ke sini bersama-sama, dan mereka harus keluar untuk bertemu. Senyuman muncul di bibir Yebufan, dia mengirim pesan kepada gadis-gadis di sebelahnya, dan kemudian mengajak semua orang keluar bersama. Melihat mereka keluar, Zheng Long, Zheng Wei dan yang lainnya mencibir di wajah mereka. Selama orang-orang ini didiskualifikasi dari kompetisi dan diusir dari kota Kekaisaran Daxing, mereka akan menjadi daging di talenan mereka, dan mereka dapat memotongnya sesuai keinginan mereka. Li Daoran telah bertemu dengan semua diaken agung. Li Daoran tidak lagi peduli dengan hal ini. Dia pertama-tama membungkuk kepada 4 diaken agung dan kemudian memperkenalkannya kepada Yebufan. Dia baru saja selesai memperkenalkan identitas keempat orang itu ketika dia mendengar teriakan nyaring dari sampingnya. Diakon Agung, tolong buat keputusan untuk gadis kecil itu. Bab 2082, aktor wanita tertunda karena berkultivasi. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka mengikuti tangisan itu dan melihat gadis-gadis keluar di belakang Yebufan, semuanya menangis begitu keras hingga patah hati. Orang yang paling terkejut adalah Li Daoran. Semua orang baik-baik saja sekarang, tapi mengapa mereka menangis begitu sedih dalam waktu sesingkat itu? Apa yang terjadi? Terutama cucunya Li Qingzu, yang sangat keras kepala sejak dia masih kecil.
Dia tidak pernah menangis sejak dia menjadi bijaksana. Dia bahkan ragu apakah cucunya akan menangis 2 kali dalam 100 tahun dari sekarang. Tapi pemandangan di depannya benar-benar membalikkan kesadarannya. Li Qingzu juga menangis kepahitan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa ini adalah cucunya. Ye Bufan kembali menatap keempat gadis itu, dengan senyuman tak terlihat di bibirnya. Semua ini secara alami diatur olehnya, tetapi keadaan yang ditampilkan oleh orang-orang ini sangat berbeda. Hu Yaoyao tampak patah hati, menangis paling sedih di antara keempat gadis itu, tetapi tidak ada kesedihan di hatinya, dia seperti ini hanya untuk bersenang-senang. 3 sisanya, Lu Sueman, Li Qingzu dan Chu Lingqi, sangat berbeda. Biasanya, mereka tidak memiliki kemampuan akting dan tidak bisa menangis. Ye Bufan baru saja mengirim pesan kepada mereka dan memberitahu mereka bahwa dia benar-benar tidak menangis dan hanya memikirkan bagaimana dia telah dianiaya dan dianiaya. Karena kejadian ini, semua orang akan didiskualifikasi dari kompetisi dan dikeluarkan dari kota Kekaisaran Daxing. Sekarang sepertinya trik ini sangat efektif, dan ketiga gadis itu juga menangis dengan sangat sedih. Tentu saja, efek bimbingannya juga berbeda-beda pada setiap orang. Dengan karakter seperti Nalan Yujia, itu tidak mudah digunakan. Tapi tidak masalah jika dia hilang. 4 gadis menangis bersama sudah cukup. Yang lain tidak mengetahui hal ini, terutama Zheng Long dan Zheng Wei. Mereka awalnya mengharapkan 4 diaken utama untuk mengumpulkan pasukan atas nama mereka untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Tanpa diduga, saya melihat pemandangan seperti itu begitu saya memasuki pintu, dan saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Zhang He bertanya, apa yang terjadi dengan kalian? Jika Anda memiliki keluhan, katakan saja. Selama itu masuk akal, saya akan membuat keputusan untuk Anda. Dia ingin menganiaya saya. Hu Yaoyao adalah pemimpin tim. Saat dia menangis, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Zheng Yiheng di sebelahnya, dengan sedikit keluhan dan kemarahan bercampur dengan sedikit ketakutan. Itu sangat nyata. Selain itu, dia awalnya cantik dan menawan. Tidak peduli siapa yang memandangnya, mereka pasti merasa kasihan padanya. Ye Bufan diam-diam mengacungkan jempol di dalam hatinya. Kemampuan akting wanita ini sungguh luar biasa. Jika dibawa ke bumi, Oscar pasti akan berhutang budi padanya. Zheng Yiheng benar-benar bingung. Dia dipukuli dengan hidung dan wajah memar. Dia awalnya mengira Diakon Agung akan mengusir orang-orang ini dari kota kerajaan Kekaisaran Daxing. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, Nona? Kapan aku pernah menganiaya kamu? Percaya atau tidak? Dia awalnya seorang playboy dan terbiasa sombong meledak. Diakon, bantu aku. Hu Yaoyao tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan, seperti burung yang ketakutan. Ekspresi Zhang He menjadi gelap, berani, apa yang akan kamu lakukan? Sebelum Zheng Yiheng bisa marah, aura yang sangat kuat tiba-tiba menyapu dirinya, dan aura dingin itu membuatnya segera mendapatkan kembali ketenangannya. Idiot! Zheng Wei mengutuk dalam hatinya bahwa keponakannya akan marah di depan 4 diaken, yang membenarkan tuduhan pihak lain. Dia buru-buru melangkah maju untuk menyelesaikannya. Diakon, jangan salah paham. Keponakan saya memiliki temperamen yang lurus. Dia tiba-tiba dianiaya dan tidak bisa mengendalikan amarahnya. Zheng Yiheng juga sadar dan segera membungkuk dan meminta maaf. Diakon, saya minta maaf. Maaf, saya tidak dapat mengendalikan amarah saya untuk sementara waktu. Tetapi saya dapat menjamin bahwa saya benar-benar tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang wanita ini. Mundur dulu. Zhang He mendengus, jelas sangat tidak puas dengan penampilannya barusan, lalu menatap Hu Yaoyao. Katakan padaku, apa yang terjadi? Selama aku di sini, tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Kamu diaken yang luar biasa. Hu Yaoyao memasang ekspresi menyedihkan, dan kemudian mulai berbicara. Kekaisaran Tianfeng kita relatif jauh dari Kekaisaran Daxing, dan sangat sulit untuk sampai ke sini untuk bersaing. Kita akan tiba di kota Kekaisaran, dan kita akan beristirahat. Kita bertiga akan pergi berburu beberapa permainan, dan kami berempat bersaudara akan membuat api. Saat itu pria ini datang,
ikuti dia ada 5 orang lainnya. Awalnya, saya pikir mereka semua adalah rekan yang berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pemula. Saya tidak menyangka mereka akan tertarik dan memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang saudara perempuan kita. Mendengarkan seperti yang dinarasikan Yao Yao, Zeng wajah Yiheng dipenuhi kebingungan. Pada awalnya, saya merasa rangkaian kalimat ini agak familiar, tetapi kemudian saya menyadari bahwa inilah yang baru saja saya katakan, dengan beberapa perubahan kecil. Apakah semuanya sama? Zheng Wei dan Zheng Long juga tampak terkejut. Awalnya, ada orang jahat yang datang untuk mengeluh terlebih dahulu, dan pergi ke Diakon Agung untuk mengarang kebohongan dan mengajukan keluhan terhadap Kekaisaran Tianfeng. Tapi saya tidak menyangka pihak lain itu bukan orang baik. Begitu sampai di sini, dia menyerang terlebih dahulu. Terlebih lagi, momentum pihak lain terlalu besar, dan 4 wanita menangis bersama. Terutama wanita di depan mereka, cerita yang dia ceritakan sangat menular. Jika mereka tidak percaya bahwa Zheng Yiheng tidak berbohong, mereka akan berpikir bahwa apa yang dia ceritakan adalah kebenaran. Setelah terkejut, Zheng Yiheng berteriak dengan panik, "Diakon, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Semua yang dikatakan wanita ini salah. Kami tidak pernah berpikir untuk menganiaya dia. Tuan Diakon, gadis kecil itu tidak berbohong. Saya punya bukti di sini." Pada saat itu, orang-orang yang tidak tahu malu ini ingin memperkosa kami dan bahkan melepas pakaian kami. Saat Hu Yao Yao berbicara, setumpuk pakaian berantakan muncul di benaknya di depan semua orang. Itu adalah salah satu yang telah dirampok dari Zheng Yiheng dan lainnya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil jubah putih. "Apakah kamu berani mengatakan bahwa gaun ini bukan milikmu?" "Aku." Zheng Yiheng terdiam sesaat. "Gaun ini sebenarnya miliknya, tapi bukan itu masalahnya." Pada saat ini, tidak hanya Zhang He, tetapi juga 3 tetua lainnya memandang dengan mata tidak ramah. Jelas sekali bahwa keempat orang ini bias terhadap apa yang dikatakan Hu Yao Yao. Ye Bufan hampir tertawa terbahak-bahak. Kemampuan akting Hu Yao Yao sungguh menakjubkan. Ini adalah aktor wanita yang tertunda karena kultivasinya. Zheng Yiheng dengan cepat menjelaskan, "Diakon, sebenarnya tidak seperti itu. Mereka mengambil semua pakaian dan cincin penyimpanan saya. Bagaimana kami, 4 wanita lemah, bisa melawan kalian berenam, seorang pria dengan kultivasi tingkat lanjut? Jika adik laki-lakiku dan kakak Nalan tidak kembali tepat waktu, kami mungkin benar-benar." Saat ini intinya, Hu Yao Yao mulai menangis sedih lagi. Meskipun Lu Sueman dan gadis-gadis lainnya tidak memiliki kemampuan akting, mereka tahu waktu pemberian bantuan yang tepat, dan mereka menangis bersama saat ini. Bab 2083, kalahkan aku begitu kamu melihatku. Li Daoran memperhatikan dari samping dan diam-diam berseru. Pada saat ini, dia sudah mengerti bahwa ini pasti pengaturan Ye Bufan. Saya harus mengatakan bahwa serangan balik ini sungguh luar biasa. Dia tidak berpikir ada yang salah dengan melakukan ini. Karena pihak lain tidak mengikuti etika bela diri dan orang jahat itu yang mengeluh lebih dulu, dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri karena melemparkan baskom berisi air kotor ke arahnya. Melihat ekspresi beberapa diaken besar menjadi semakin jelek, Zheng Yiheng menjadi cemas dan dengan cepat menjelaskan lagi, "Tuan Diaken, mereka benar-benar berbohong. Orang-orang ini menyembunyikan kultivasi mereka dan sama sekali tidak berada pada tahap jiwa baru lahir. Mereka berkultivasi menjadi sangat kuat, bagaimana kita bisa memiliki pikiran jahat?" Ini adalah jawaban yang dia tangkap dengan tergesa-gesa. Tingkat kultivasi Nalan Yujia sangat kuat. Jika dia ingin memperkosa orang lain lagi, dia akan menjadi gila, tidak konsisten dengan alasan. Ye Bufan mencibir dan berkata, "Bagaimana Anda tahu mereka menyembunyikan kultivasi mereka?" "Tentu saja saya tahu." Zheng Yiheng berteriak, "Setelah memukuli saya seperti ini, apakah Anda berani mengatakan bahwa mereka tidak menyembunyikan kultivasi mereka? Artinya, Anda tidak mengetahuinya sebelum mengambil tindakan?" Kata Ye Bufan, "Artinya, Anda memiliki ide yang salah terlebih dahulu dan kemudian dihukum menyembunyikan budidaya mereka." "Aku, tidak. Bukan seperti itu. Aku benar-benar tidak pernah berpikir untuk memaksa mereka." Zheng Yiheng menjadi semakin panik, dan dia merasa dirinya semakin gelap.
Hu Yaoyao terus berkata dengan menyedihkan, Tuan Diakon, orang ini tidak hanya mengancam dengan kekerasan. Dia juga memberitahu kami bahwa ayahnya adalah dekan Akademi Lingqiao Kekaisaran Haofeng, dan pamannya adalah direktur cabang prefektur Tianluo. Selama gadis kecil itu menuruti permintaannya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang bagus di kompetisi ini. Poin ekstra, harus menambah poin. Mendengar ini, Ye Bufan ingin segera maju dan memberikan poin ekstra serta pujian atas penampilan Hu Yaoyao. Hingga saat ini, Hu Yaoyao tidak hanya berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya, tetapi juga tampil pada level ekstra. Apa yang dia katakan tadi benar-benar bagus. Dia langsung menyalahkan keluarga Zheng karena mampu memanipulasi permainan. Zheng Yiheng juga menyadari keseriusan masalahnya dan berkata dengan cepat. Tidak, aku tidak mengatakannya, aku benar-benar tidak mengatakannya. Tetapi semakin dia cemas, dia menjadi semakin bingung, benar-benar bingung, dan pertahanannya menjadi semakin lemah dan tidak efektif. Wajah Zheng Wei menjadi semakin jelek. Seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa dia telah sepenuhnya meremehkan lawannya. Daya tarik tangisan keempat perempuan lainnya jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan tangisan perempuan lainnya, dan lebih dari itu, mereka terus-menerus mengkritik dan menyiramkan air kotor kepada mereka. Sebagai perbandingan, kemampuan bantahan Zheng Yiheng jauh lebih lemah daripada wanita di depannya. Tidak hanya dia tidak efektif, tetapi dia juga mengirimkan pisau kepada orang lain dari waktu ke waktu. Mereka awalnya ingin menggunakan bantuan 4 diaken utama untuk mengusir Kekaisaran Tianfeng keluar dari kota Kekaisaran, tetapi sekarang tampaknya tujuan ini tidak dapat dicapai sama sekali, dan malah menimbulkan ketidakpuasan di sisi lain. Benar saja, Zhang He menoleh dengan tatapan muram, Elder Zheng, apa lagi yang bisa Anda katakan? Dibandingkan dengan Zheng Yiheng, Zheng Wei jauh lebih berpengalaman. Tuan Diakon, jelas sekali bahwa pihak lain berbohong. Mereka jelas-jelas merampok properti keponakan saya, dan kemudian orang jahat datang untuk mengadu terlebih dahulu. Pihak lain juga mengatakan yang sebenarnya. Berbohong hanyalah bahwa orang lain lebih baik dalam berbohong daripada Anda. Tapi selama dia bersikeras pada pernyataan sebelumnya, kedua belah pihak berbohong, dan tidak ada yang bisa memberikan bukti. Bahkan jika Diakon Agung ingin memihak, dia tidak bisa. Benar saja, Zhang He dan yang lainnya mengerutkan kening. Dari lubuk hatinya, dia lebih mempercayai apa yang dikatakan Hu Yaoyao dan para gadis. Namun sebagai Diakon Agung, setiap keputusan yang diambilnya harus meyakinkan. Kini kedua belah pihak bersikeras pada pendapatnya masing-masing, dan jelas bahwa mereka tidak bisa mengambil keputusan akhir. Senyuman cerah muncul di wajah Li Daoran. Meskipun masih belum pasti apakah dia akan mampu menghukum keluarga Zheng pada akhirnya, tampaknya perlindungan diri sudah cukup untuk saat ini. Zhang He memandang Kekaisaran Tianfeng lagi, apakah Anda punya bukti? Hu Yaoyao berkata, pakaian ini adalah bukti yang mereka tinggalkan. Zheng Yiheng sedikit tenang dan berteriak, omong kosong, ini jelas Anda merampok milik saya barang curian. Hu Yaoyao mengabaikannya dan berkata, Tuan Diakon, kami para saudari semua adalah korban dan saksi. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Zhang He menggelengkan kepalanya. Tidak peduli itu Kekaisaran Tianfeng atau Kekaisaran Haofeng, bahkan jika salah satu rakyatnya bersaksi melawan rakyatnya sendiri, mereka tidak akan meyakinkan. Pada saat ini, Zheng Wei mengambil langkah maju, memandang semua orang di Kekaisaran Tianfeng dan berkata, saya bertanya kepada Anda, apakah keponakan saya terluka oleh Anda? Apakah Anda berani mengakuinya? Nalan Yujia berkata dengan marah. Aku akan menghajar orang tercela seperti dia setiap kali aku melihatnya. Melihat betapa mudahnya pihak lain terjerumus ke dalam provokasinya, Zheng Wei segera menunjukkan senyum kemenangan. Dia kembali ke Zhang He dan berkata, Archdeacon, Anda dapat mengesampingkan benar dan salahnya masalah ini. Tetapi menurut peraturan Deacon Hall, perkelahian pribadi antara anggota tim peserta yang sama dilarang. Hari ini orang-orang dari Feng Empire juga mengakui bahwa mereka telah melanggar peraturan Deacon Hall. Menurut peraturan, mereka harus dicabut kualifikasinya dan diusir dari kota Kekaisaran Daxing. Orang ini menjadi semakin bangga saat dia berbicara. Tidak peduli apa,
selama orang-orang dari Kekaisaran Tianfeng ini diusir dari Daxing Empire Imperial City, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk kompetisi. Kemudian Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika saatnya tiba, bunuh orang, rebut harta karun, balas dendam, dan lakukan apapun yang Anda inginkan. Pada saat ini, banyak orang berkumpul untuk menyaksikan kesenangan itu. Mereka semua menghela nafas secara diam-diam ketika mendengar kata-katanya. Bahkan para tetua menggelengkan kepala secara diam-diam, merasa terlalu terburu-buru bagi Kekaisaran Tianfeng untuk menyetujuinya tanpa penjelasan apapun. Zheng Yiheng sepertinya telah melihat fajar kemenangan, dan kemudian berkata, "Tuan Diakon, wanita inilah yang memukuli kami, dan saya meminta Anda untuk menegakkan keadilan dan menyingkirkannya. Untuk menyingkirkannya, maka dia akan disingkirkan. Kamu pikir kamu ini siapa?" Nalan Yujia melotot dengan marah, "Jika kamu adalah orang yang tidak tahu malu, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu, dan ibumu bahkan tidak akan mengenalinya, kamu jika aku mengalahkanmu." Setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan, semua orang di sekitar mereka tercengang, tidak ada yang menyangka bahwa anggota Kekaisaran Tianfeng yang berpartisipasi dalam kompetisi akan begitu sombong. Zheng Wei tidak marah tetapi senang. Semakin sombong pihak lain, semakin baik baginya. Dia membungkuk lagi dan berkata, "Setiap diakon agung pasti telah melihat betapa arogannya orang-orang Kekaisaran Tianfeng. Mohon keadilan bagi anggota tim yang berpartisipasi." Orang ini diam-diam bangga sedikit kecewa dengan serangan balik awal. "Aku lengah, tapi akhirnya bisa menguasainya." Akibatnya, di hadapan publik, Deacon Hall tidak dapat menghapusnya meskipun mereka tidak menginginkannya. Sekelompok Lengkuking yang bahkan belum menumbuhkan rambutnya namun ingin bersaing dengan dirinya sendiri dalam membuat rencana, tetapi mereka tertinggal jauh. Bab 2084 Di mana Dekan? Bela aku. Benar saja, Zhang He memandang Zheng Yiheng dan berkata, "Berapa banyak orang yang kamu lawan?" Ini, Zheng Yiheng langsung ragu-ragu. Satu-satunya yang menyerang adalah Nalan Yujia, tapi sejujurnya, beberapa dari mereka tidak sesuai dengan tujuan yang Anda inginkan. Tampaknya membaca pikirannya, Zhang He berkata dengan ekspresi muram, "Diakon ini dapat menegakkan keadilan bagi Anda, tetapi Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda berani berbohong setengah kata pun, kualifikasi Anda juga akan dicabut." Hatinya menegang. Dia bukan satu-satunya yang hadir saat itu, tapi ada juga 5 anggota tim lainnya yang bisa dengan mudah terbongkar. Memikirkan hal ini, dia tidak berani ragu lagi dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Nalan Yujia. "Itu dia. Dia mengalahkan kami berenam sendirian dan menyegel titik akupuntur kami." Dalam kepanikan, 6 pria dewasa dikalahkan di tangan seorang wanita. Apa yang diketahui Zheng Wei sebelumnya adalah gambaran kasarnya, tetapi sekarang dia melihat bahwa hanya satu Nalan Yujia yang mengambil tindakan, dan dia diam-diam berteriak bahwa itu sangat disayangkan. Akibatnya, rencana untuk mengusir Ye Bufan dan yang lainnya keluar dari kota Kekaisaran Daxing tidak membuahkan hasil. Tapi kemudian dia merasa lega. Di matanya, Nalan Yujia jelas merupakan yang terkuat di antara seluruh anggota tim kota Kekaisaran Tianfeng. Mendiskualifikasi dia dari kompetisi juga merupakan hasil yang bagus. Pada saat yang sama, mereka datang dengan kekuatan kali ini. Dengan hasil seperti itu, mereka bisa menyelamatkan sedikit muka. Zhang He berbalik untuk melihat Nalan Yujia, "Sebagai Diakon Agung Aula Diakon, saya secara resmi mengumumkan bahwa karena Anda melanggar aturan kompetisi kualifikasi pendatang baru dan menyerang anggota tim lain secara pribadi, Anda akan didiskualifikasi dari kompetisi." Setelah mendengar ini, akibatnya, orang lain merasa kasihan pada diri mereka sendiri. Gadis kecil ini bisa bertarung 1 lawan 6, yang menunjukkan kultivasinya yang kuat. Jika dia berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pendatang baru, dia pasti akan bersinar, tapi sayang sekali dia telah dihapus dari daftar sekarang. Zheng Yiheng merasa bahagia di dalam hatinya dan tidak bisa menahan tawa. Bagaimanapun, itu akhirnya membuatnya mengeluarkan bau mulut. "Wanita bau, aku baru saja membuatmu sombong, sekarang kamu tahu betapa kuatnya kamu. Apakah kamu sudah dikeluarkan dari daftar?"
Nalan Yujia melotot tajam, apakah kamu sakit? Kamu baru saja dikeluarkan dari daftar, dan keseluruhanmu keluarga telah diusir. Ekspresi Zheng Yiheng berubah, kenapa? Kamu tidak puas dengan keputusan Diakon Agung. Zheng Wei di sebelahnya memiliki senyuman di wajahnya, dan dia dipenuhi dengan harapan yang besar. Jika pihak lain berani tidak menaati keputusan Diakon Agung, konsekuensinya hanya akan lebih menyedihkan, bahkan jika mereka dibunuh di tempat. Orang-orang yang menonton juga gempar. Tanpa diduga, wanita ini tidak menganggap serius keempat diaken itu. Zhang He berkata dengan ekspresi muram, apakah kamu tidak puas dengan keputusanku? Saya secara alami akan mematuhi keputusan Diakon Agung, tetapi saya sama sekali bukan anggota kompetisi, jadi mengapa saya harus disebutkan namanya? Yujia selesai berbicara, adegan itu langsung hening sejenak, lalu meledak seketika. Apakah kamu bercanda? Aku sudah melakukan ini begitu lama, tapi aku sama sekali bukan anggota tim. Olong, ini adalah gol bunuh diri yang besar. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukannya? Pikir saya tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Lucu, keluarga Zheng ini sangat lucu, mereka telah melakukannya begitu lama, dan mereka bahkan tidak mengetahui identitas mereka. Pada saat ini, Zheng Long, Zheng Wei dan Zheng Yiheng tercengang. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkannya dari kompetisi, tetapi ternyata dia sama sekali bukan anggota tim. Ini sungguh memalukan. Faktanya, tidak heran jika mereka melakukan kesalahan. Dari penampilannya, tidak ada perbedaan usia antara Nalan Yujia dan Lu Sueman dan lainnya sebagai anggota kompetisi. Yang terpenting pihak lain tidak mengungkapkan apapun sebelumnya dan tidak menjelaskan identitasnya hingga saat ini. Ini jelas merupakan lubang besar yang digali di publik. Kemudian Zheng Wei melihat senyum lucu di bibir Ye Bufan lagi, dan hatinya tenggelam. Pada awalnya, saya berpikir bahwa rencana pihak lain tidak sebaik rencana saya, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Serangan saya sendiri telah menjadi bagian dari perhitungan orang lain. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, semuanya akan terus berlanjut. Zhang He bertanya kepada lidah-orang di sebelahnya, apakah ini benar? Ya, meskipun orang ini adalah anggota Akademi Lingqiao saya, dia berusia lebih dari 25 tahun dan tidak termasuk dalam kuota untuk kompetisi. Zhong Limei tampak sedikit tidak yakin dan bertanya, lalu di mana 6 anggota tim Anda yang berpartisipasi kali ini? Di sini. Ye Bufan melambaikan tangannya dan berdiri bersama Jiang Fangzu, Lu Sueman, dan lainnya. Melihat di antara 6 orang di depan mereka, memang tidak ada Nalan Yujia, yang lain kini benar-benar yakin. Zhang He memandang Zheng Wei dengan ekspresi dingin, Penatua Zheng, Anda datang ke aula diaken kami untuk mengeluh tanpa memahami apa yang terjadi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami menganggur dan tidak ada pekerjaan? Untuk pendatang baru. Karena pihak lain bukan anggota tim yang berpartisipasi, itu di luar yurisdiksi mereka. Aku, Zheng Wei dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata karena pertanyaan itu. Mereka hanya memikirkan cara berkomplot melawan satu sama lain, tetapi mereka sebenarnya mengabaikan tautan ini. Saya tidak pernah menyangka pihak lain akan mengalahkan 6 anggota Kekaisaran Hao Feng hanya dengan satu serangan. Maafkan saya, Diakon Agung, kali ini saya benar-benar melakukan kehilafan. Pada titik ini, Zheng Wei hanya bisa merendahkan martabatnya dan meminta maaf di depan umum. Sebagai tetua agung dari Akademi Lingqiao cabang prefektur Tianluo, dia juga merupakan orang yang berstatus, tetapi hari ini dia dipermalukan. Ayo pergi. Zhang He mendengus dingin, mengabaikannya, dan berbalik dan berjalan keluar dari penginapan bersama dengan 3 diaken lainnya. Zheng Wei berdiri di sana dengan canggung, merasa malu dan marah. Sebagai rubah tua yang licik, ini adalah pertama kalinya dia mengalami kemunduran seperti itu. Ye Bufan berkata dengan bercanda, Penatua Zheng, kamu tidak terlihat baik-baik saja, bukan? Tapi tidak heran, saya gagal menghapus Kekaisaran Tianfeng kami dari daftar. Maaf telah mengecewakan Anda. Tiba-tiba menjadi marah karena malu, dia takut pada keempat diaken, tetapi tidak pada pemuda di depannya. Nak, apa yang begitu kamu banggakan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku,
Tuan Zeng, tidak bisa berurusan denganmu. Benarkah? Kalau begitu gunakan cara apapun yang dimiliki Tetua Agung. Integrasinya, Ye Bufan masih tidak takut. Belum lagi di dalam kota Kekaisaran Daxing, pihak lain tidak berani mengambil tindakan dengan santai. Bahkan jika dia mengambil tindakan, Nalan Yujia masih merupakan orang kuat di puncak integrasi, dan tidak akan ketinggalan sedikitpun. Anak-anak, apakah kamu dari Akademi Ling Qiao di Kekaisaran Tianfeng? Tahukah kamu bahwa seluruh Akademi Ling Qiao di Prefektur Tianluo berada di bawah yurisdiksiku, Zeng? Zeng Wei memandang lidah orang dengan mata tajam, sebagai dekan, apakah ini caramu mengatur murid-muridmu? Lidah orang tersenyum tipis, Tetua, maaf, saya baru membaginya sekarang. Seorang penatua rumah sakit bukan lagi dekan. Zeng Wei tertegun sejenak, dan kemudian berteriak, di mana dekan? Apakah kamu di sini? Majulah. Saya, Zeng, ingin bertanya pada Ling Xiao ini akademi mendisiplinkan. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ye Bufan, bagaimana dia bisa masuk ke sini. Biarkan aku mengeluarkannya sekarang. Bab 2085, apakah Anda punya masalah dengan saya? Zeng Wei berdiri di sana sambil berteriak untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada gerakan di sampingnya. Yang ada hanya orang-orang dari Akademi Ling Qiao dengan mata penuh ejekan dan ejekan. Dia merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak tahu apa masalahnya, jadi dia berteriak kepada lidah orang lagi, di mana orang-orangnya? Cabang Anda pasti tidak memiliki dekan, kan? Ye Bufan berkata dengan bercanda, sudah ada hubungannya denganku. Zeng Wei memanggil dia berkata, apa hubungannya denganmu? Aku sedang mencari dekanmu. Aku ingin dekanmu mengeluarkanmu dari Akademi Ling Qiao. Dia, frustrasi satu demi satu saja sekarang, dan sekarang dia mengarahkan seluruh amarahnya pada Ye Bufan. Maaf, dekan kami tidak akan menyetujui lamaran Anda. Minggir, Anda bukan dekan. Bagaimana Anda tahu? Cepat panggil dekan. Zeng Wei menjadi semakin marah juga merupakan tetua agung dari cabang prefektur Tianluo, dan dekan dari cabang kecil Kekaisaran Tianfeng. Dia sangat kuat dan belum muncul. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum tipis, saya dekan. Sudah kubilang itu tidak ada hubungannya denganmu. Cepat panggil dekan. Zeng Wei tiba-tiba menjadi tertegun di tengah-tengah berbicara, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Apa? Anda dekannya? Ini benar-benar mustahil. Petik 2. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda di depannya adalah dekan Akademi Ling Qiao Kekaisaran Tianfeng. Orang-orang di sekitar pun gempar, jelas tidak menyangka hasil ini. Apakah kamu percaya atau tidak? Akulah dekannya. Ye Bufan terkekeh, jadi apa yang baru saja kamu katakan, biarkan aku memecat diriku sendiri, aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Ini tidak mungkin. Memercayai hasilnya, dia menoleh untuk melihat lidah orang di sebelahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sangat sederhana. Ini adalah Kekaisaran Tianfeng kita, dekan Ye Bufan dari Akademi Ling Qiao. Omong kosong, bagaimana dia bisa menjadi dekan? Saya tidak setuju. Zeng Wei sangat marah hingga dia merasa seperti badut di depan semua orang. Mula-mula ada orang pintar yang datang mengadu, tapi begitu sampai di sini, dia disiram air kotor. Kemudian mereka melancarkan serangan balik, berusaha mengeluarkan Nalan Yujia dari tim, namun ternyata dia sama sekali bukan anggota tim. Sudah lebih baik sekarang. Setelah lama menelepon untuk mencari dekan, ternyata dekanlah yang selalu menentang saya. Semua ini sepertinya tidak terlalu menyakitkan, tapi itu sangat menghina dan membuatnya benar-benar kehilangan muka. Jika kita tidak mendapatkan tempat ini kembali hari ini, bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan di Ling Qiao College di masa depan? Ye Bufan sama sekali tidak memperhatikan emosinya, dan berkata sambil tersenyum mengejek, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu harus setuju apakah saya dekan atau bukan. Di prefektur Tianluo, semua masalah diputuskan oleh saya. Zeng Wei hampir marah. Dia berteriak kepada lidah orang lagi, saya memerintahkan Anda untuk mencopot dia dari posisinya sesegera mungkin persetujuanku. Lama, Anda memerintahkan saya, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memesan saya?
Wajah Lidaoran yang penuh dengan perubahan hidup menunjukkan ekspresi kemarahan. Sejak 10 tahun yang lalu, Anda duduk dan menyaksikan cabang Lingqiao Kekaisaran Tianfeng saya dihancurkan, terlepas dari apapun. Saat itu, bangunlah, kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk memerintahku. Orang tua itu sekarang benar-benar berkecil hati. 10 tahun yang lalu, ketika dia pergi ke cabang prefektur Tianluo untuk meminta bantuan, Zheng Wei menghindari melihatnya. Hal yang sama terjadi setelahnya. Para petinggi selalu mengabaikan cabang Lingqiao Kekaisaran Tianfeng dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Sekarang Ye Bufan telah menjadi dekan, perguruan tinggi telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Dalam keadaan seperti itu, kualifikasi apa yang dimiliki pihak lain untuk memerintahkannya? Pemberontakan. Mereka semua memberontak. Melihat Lidaoran tidak mematuhi perintahnya, Zheng Wei sangat marah hingga matanya terbakar. Kalian semua tidak menuruti perintahku, kan? Baiklah, sekarang aku secara resmi mengumumkan bahwa penunjukan cabang Kekaisaran Tianfeng akan dibatalkan. Mulai sekarang, kalian tidak ada hubungannya dengan Akademi Lingqiao. Dalam hatinya, dikeluarkan dari sekolah jelas merupakan hukuman yang sangat berat, karena baik itu Lingqiao College atau Blue Wind College, cabang lokalnya bergantung pada reputasi perguruan tinggi utama. Kedua, perguruan tinggi ini adalah yang paling bertanggung jawab di seluruh benua Kunlun. Akademi bergengsi memiliki cabang di setiap negara bagian dan setiap kerajaan, dan pengaruhnya dapat dibayangkan. Begitu berita penghapusannya menyebar, cabang tersebut akan hancur total, mengakibatkan hilangnya sejumlah besar siswa dengan segera, dan situasi yang memalukan karena tidak adanya siswa untuk direkrut di masa depan. Cabang Kekaisaran Tianfeng hampir hancur sebelumnya, dan dia tahu betul bahwa meskipun itu pulih sekarang, itu pasti akan lebih buruk dari sebelumnya. Jika dia dikeluarkan dari daftar saat ini, itu benar-benar akan menjadi akhir. Karena itu, dia mencibir di wajahnya setelah mengumumkan keputusan untuk mengeluarkan anggota tersebut. Pihak lain pasti tidak akan mampu menahan pukulan ini, dan pasti akan membungkuk padanya, atau bahkan berlutut dan memohon belas kasihan. Hal yang sama juga berlaku untuk Zheng Wei dan Zheng Yiheng, dengan cibiran di wajah mereka. Tindakan Zheng Wei pasti akan membunuh pihak lain. Bagaimana mereka tahu bahwa Akademi Lingqiao Kekaisaran Tianfeng saat ini begitu populer dan terkenal karena kerja keras Ye Bufan dan lainnya? Akademi utama tidak ada hubungannya dengan itu. Terlepas dari apakah itu disebut Akademi Lingqiao atau tidak, selama Ye Bufan masih ada, pengaruhnya tidak dapat ditandingi oleh akademi lain, bahkan Akademi Blue Wind yang dulunya megah mulai sekarang, kita adalah kita dan mereka adalah mereka. Universitas Suimu dan Universitas Lingqiao tidak memiliki hubungan apapun. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menarik 4 kata, Akademi Lingqiao, di dadanya. Nalan Yujia dan yang lainnya mengikuti dari dekat dan dengan cepat menghapus kata, Akademi Lingqiao, dari tubuh mereka. Kamu benar-benar. Zheng Wei benar-benar terkejut. Dia baru saja membuat keputusan ini di saat yang penuh kegembiraan. Faktanya, dia hanyalah tetua agung dari cabang prefektur Tianluo, dia masih memiliki banyak kekuatan. Itu belum mencapai tingkat tanpa batas. Setidaknya dia tidak punya hak untuk menghilangkan penunjukan suatu cabang. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk membuat pihak lain menyerah dan tunduk dia, dan untuk menghukum Yebu. Bagi orang-orang ini, selama Lidaoran menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan, dia bisa mencabut keputusan ini dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi sekarang, menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya belum terjadi mendeklarasikan kemerdekaan. Hal ini tiba-tiba membuatnya menembak dirinya sendiri. Begitu atasan mengetahui berita itu dan menanyakannya, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jangan menyesalinya. Tentu saja sudah jelas. Ye Bufan berkata dengan tegas, sayang sekali Akademi Lingqiao memiliki orang-orang seperti Anda. Tentu saja, kami tidak suka bergaul dengan penjahat yang tidak tahu malu. Dia sangat bahagia sekarang. Tujuannya untuk kompetisi kualifikasi pendatang baru ini adalah untuk menduduki peringkat pertama. Begitu dia mencapai hasil sebesar itu, reputasi Akademi Lingqiao akan meningkat,
dan itu akan sepenuhnya digunakan sebagai gaun pengantin untuk orang lain. Tapi beda sekarang, dia hanya punya kesempatan untuk mendirikan akademi sendiri, jadi semuanya dilakukan untuk dirinya sendiri. Apalagi dia punya rencana lain, yakni mempopulerkan akademi baru melalui kompetisi kualifikasi pendatang baru ini. Sebut saja, begitu Ye Tian dan yang lainnya mendengar kata-kata Universitas Suimu, mereka akan tahu bahwa universitas itu didirikan oleh mereka, dan mereka secara alami akan datang untuk menemukannya saat ini. Dia ingat bahwa itu disebut Sekolah Teknik Lansiang. Hanya penduduk bumi sejati yang dapat memahami arti nama ini. Namun, dia kemudian merasa bahwa grade ke-13 sedikit salah, jadi dia mengubahnya menjadi Universitas Suimu.